Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Aditya PW. Baik, kali ini saya akan menjelaskan tentang penggunaan RapidMiner untuk filtering data, gitu ya. Seperti biasa, tentunya kenapa dilakukan filtering data, gitu ya. Jadi dalam sebuah dataset pastinya tidak semua dataset yang kita dapatkan itu, tidak semua dataset yang uh, apa namanya yang akan kita olah pastinya tidak langsung kita proses gitu ya, tidak langsung diproses. Pastinya nanti perlu dilakukan sebuah filtering, perlu dilakukan sebuah pemilihan data itu ya. Jadi mana data yang bisa digunakan dan mana data yang tidak bisa kita gunakan gitu ya. Atau kalau dalam sebuah dataset pasti nanti ada satu atribut atau ada satu bagian row baris yang datanya kosong gitu ya. Nah, makanya uh, sebelum diolah datanya tentunya dilakukan filtering data gitu dulu, kita pilih mana data yang kosong, di mana nanti data yang kosong itu yang sifatnya nol itu nanti akan kita hapus gitu ya. Nah, sehingga dengan demikian tinggal menyisakan data yang benar-benar lengkap gitu ya, baik itu di atribut dan di barisnya. Baik, langsung aja. Jadi dataset yang saya gunakan dengan format CSV, maka dengan demikian saya menggunakan operator read CSV. Oke, read CSV bisa dicari di bagian operator ya. Bisa langsung diketik ya, read. Kalau ini saya ketik RE gitu aja langsung muncul read CSV. Oke, langsung kita taruh di proses ya. Baik, selanjutnya kita cari datasetnya ada di mana gitu ya. Untuk pencarian datasetnya bisa dimulai dari kita klik dua kali di tab mohon maaf, kita klik dua kali di operator CSV-nya ini atau bisa kita cari di bagian parameter di sebelah kanan. Ini bisa nanti kita klik di gambar folder ini gitu ya. Baik, saya klik di operator CSV-nya. Baik, saya cari dulu datasetnya. Untuk dataset yang saya gunakan, saya menggunakan dataset Electronics A500K. Baik, untuk datasetnya mungkin nanti bisa saya share di bagian deskripsi itu ya. Saya akan share linknya. Baik, ini kita next, kemudian kita next lagi. Nah, sampai di sini perlu kita perhatikan dulu untuk atribut yang berupa order ini ya, mohon maaf, atribut yang berupa ID ini perlu kita ganti dengan polinomial. Tujuannya adalah intinya polinomial itu apa? Tipe data yang lebih fleksibel daripada tipe data yang lainnya itu ya. Baik, kita ganti polinomial, order ID, kemudian product ID juga polinomial, kategori ID juga polinomial, kemudian user ID di sebelah kanan ini juga kita ganti sekalian dengan polinomial. Baik, kalau sudah, kemudian di sini di bagian bawah juga sudah ada checklist warna hijau dengan tulisan no problems, artinya sudah clear gitu ya. Kita klik finish. Baik, ini kita lihat dulu ya datasetnya, isi datasetnya seperti apa. Baik, langsung kita running atau kita play gitu ya. Baik, ini datanya sudah terlihat ada 500.000 record gitu ya, 500.000 record dengan ada atribut sejumlah 8 ya, 8 atribut dia, ada 8 atribut di mana di sini ada satu atribut row number ini tidak dihitung gitu ya. Baik, ada 8 atribut di mana nanti dari 8 atribut ini akan kita olah, akan kita filter gitu ya, kan kita filtering. Nah, ini dia. Jadi maksud dari filtering data di sini adalah ini. Kalau kita lihat ada data yang berupa tanda tanya, ini data berupa tanda tanya artinya data nol istilahnya atau data kosong. Dimana kalau data kosong seperti ini ya tentunya tidak bisa di proses gitu ya. Karena nanti kalaupun diproses menghasilkan data yang bias gitu. Misalnya bias. Makanya data yang kosong ini atau yang nol ini perlu kita hapus gitu ya, perlu kita hapus sehingga nanti menyisakan data yang benar-benar terisi gitu ya.
Baik, dari 500.000 record, kemudian baru kita mulai untuk proses filteringnya. Kita kembali ke desain. Ini kita hapus dulu garisnya gitu ya. Untuk operator yang saya menggunakan operator filter example. Silahkan langsung diketik di operator filter example. Filter examples ini ya. Saya gunakan filter examples. Oke, langsung kita klik geser ke kanan. Nah, ini sudah muncul filter examples. Kemudian kita hubungkan output read CSV, kita hubungkan ke filter examples. Kemudian di sini juga kita hubungkan bagian result gitu ya. Nah, hati-hati sebelum kita running, kita atur dulu di operator filter example yang kita gunakan gitu ya. Nah, filtering pertama yang akan kita lakukan adalah kita akan menghilangkan data atau row yang kosong gitu ya, yang tanda tanya tadi. Nah, untuk menghilangkan data yang kosong tadi itu, kita bisa mengisikan. Jadi ini bisa kita klik di bagian add filter sini ya. Tapi karena kita mau langsung menghilangkan data yang kosong, ini kita tutup aja, kita tidak mengisi di sini, tapi langsung kita isi condition class. Langsung kita isi condition class, yaitu kita klik, kemudian kita pilih no missing attributes, ya, no missing attributes. Baik, maksudnya adalah missing attribute adalah ya data yang miss, data yang kosong, ya. Jadi makanya disebut dengan missing attribute. Nah, kalau misalkan dalam hal ini yang no missing attribute adalah nanti kita akan mengambil data yang tidak kosong gitu ya. Jadi akan, atau dengan kata filter examples akan menampilkan data yang tidak kosong gitu ya, data yang tidak kosong. Baik, langsung aja ini sudah kita setting no missing attribute, kemudian langsung kita running, kita jalankan kira-kira. Nah, sudah muncul dari tadi data yang pertama sejumlah 500.000 record. Setelah kita gunakan filtering no missing attribute itu tadi, menyisakan row atau data sejumlah 167.000 record atau 167.000 baris gitu ya. Jadi memang bisa dilihat tadi ya, ternyata 500.000 record itu banyak yang kosong gitu kira-kira ya. Jadi yang terisi cuma 167.000 record gitu ya. Oke, itu sudah kita dapatkan hasil yang pertama, yaitu menghilangkan data yang kosong. Baik, selanjutnya misalkan saya mau menampilkan data dari data elektronik tadi berdasarkan sebuah atribut gitu ya, berdasarkan sebuah atribut. Baik, langsung kita ambil operator yang sama yaitu filter examples. Ini kita klik geser ke kanan gitu ya, langsung masukkan ke sini. Oke, sudah terhubung. Oke, sebelum kita lanjutkan, ada baiknya ini filter examples-nya saya kasih nama dulu karena nanti kita akan menggunakan filter examples lebih dari satu ya. Oke, ini kita klik dua kali aja di sini, kita klik dua kali. Baik, ini tadi filter examples adalah yang menghilangkan atribut yang kosong ya, katakanlah di sini saya tuliskan missing value ya, jadi filter missing value. Kemudian yang kedua ini saya mau mengambil dari atribut gitu ya. Oke, langsung aja ini kita klik, kita coba klik add filter di parameter di sebelah kanannya ini ya, klik add filter. Nah, di sini misalkan saya mau ngambil ada atribut brand, di mana brand di sini namanya brand di sini isinya adalah merek gitu ya, merek dari elektronik itu gitu ya. Baik, saya isi brand, kemudian di sini equals-nya maksudnya ya apa yang mau saya isikan gitu ya. Jadi setara dengan di sini, kemudian kita isi kriterianya. Dalam hal ini brand, salah satu brand yang ada di dataset elektronik adalah Samsung. Jadi sini saya tuliskan Samsung ya. Hati-hati dalam penulisan kriteria conditionnya di sini,
harus sama ya. Jadi kalau misalnya hurufnya kecil semua, ya harus ditulis huruf kecil semua. Ya, tapi kalau katakanlah huruf S depannya itu besar, ya harus ditulis S huruf depannya besar. Tapi kalau kecil semua, ya kecil semua istilahnya dia. Oke, karena tulisan Samsungnya itu kecil semua, maka saya tuliskan kecil semua. Nah ini arti dari equals di sini maksudnya adalah berarti nanti saya akan menampilkan data brand yang data brandnya itu mereknya adalah Samsung atau brandnya adalah Samsung gitu kira-kira ya. Baik, kita coba satu brand dulu ya, karena nanti juga bisa kita isi brand yang lain. Oke, kita isi ya, kita coba brand Samsung, kemudian kita klik OK gitu ya. Untuk kalau misalnya kita isi di filter, add filter di sini, berarti condition class-nya kita isikan custom filters. Custom filters. Oke, ini sudah default custom filters. Kemudian langsung kita running. Baik, sambil menunggu. Nah, ini dia. Tadi kalau kita tidak menampilkan berdasarkan brand, baru kita tadi menghilangkan data yang kosong, jumlah recordnya ada 167.000 gitu ya, 167 ribuan. Kemudian kalau kita ambil yang Samsung aja gitu ya, brand Samsung aja, ternyata brand Samsung ada sekitar 34 ribuan gitu ya, 34 ribuan. Nah ini, jadi nanti untuk pengisian brand kita bisa mengisi di filter example tersebut itu ya, berdasarkan brand yang kita inginkan gitu kira-kira. Baik, tadi kita ada di brand Samsung gitu ya. Misalkan kemudian saja saya mau menambahkan brand yang mau saya cari kira-kira gitu ya. Menambahkan brand yang mau saya cari. Oke, saya klik add filters gitu ya. Kemudian saya klik add entry. Saya pilih brand lagi sama, equalsnya sama. Kemudian di situ juga ada brand yang lain, yaitu yang apa namanya? Saya lihat ada Oppo, ada Huawei misalnya ya. Baik, misalkan saya tulis Oppo, Oppo itu ya. Oke, kemudian di sini kita klik OK, kemudian saya running. Nah, ternyata datanya kosong ya. Ternyata datanya kosong. Kok bisa kosong? Nah, oke, kita kembali ke desain. Oke, di filter example kedua, oke, mohon maaf ini sambil kita kasih nama filter brand ya, filter brand. Baik, selanjutnya di filter brand, filtersnya bagian parameter. Oke, ini Samsung dan Oppo. Baik, kalau kita lihat ini equals Samsung dan equals Oppo, artinya dia akan mencari brand yang apa namanya equalsnya adalah Samsung dan Oppo gitu ya, Samsung dan Oppo. Nah, kita lihat di bagian bawah sini gitu ya. Kita lihat di bagian bawah kiri bawah dari apa namanya jendela atau window create filters. Di sini ada match all dan match any ya. Nah, ini kalau kita tadi klik match all, karena tadi kita tidak kita rubah ya, maka dia tidak muncul datanya. Karena kenapa? Karena dia nanti akan mencari brandnya yang Samsung dan Oppo gitu kira-kira ya. Samsung dan Oppo, atau dengan kata lain hubungan antara Samsung dan Oppo adalah dan gitu ya. Tapi kalau kita pilih match any, maka nanti dia akan mencari yang brandnya Samsung atau brandnya Oppo gitu ya, atau brandnya Oppo. Maka dengan demikian hubungan antara Samsung dan Oppo adalah atau gitu ya, atau. Jadi kalau dan berarti harus satu kesatuan itu ada, tapi kalau atau berarti ya salah satu dia nanti bisa menampilkan gitu ya. Oke, kita klik OK sampai di sini. Kemudian kita running. Kita running. Nah, ini dia. Tadi si kita apa namanya untuk data brand Samsung itu sejumlah 36.000 gitu ya. Kemudian kita tambahkan Oppo dengan tadi match any tadi gitu ya, karena dia sehingga dia menampilkan brand Oppo dan brand Samsung. Datanya ada 38.000. Jadi ya. Jadi ada tambahan 2.000 data miliknya brand Oppo gitu kira-kira, miliknya brand Oppo. Nah ini hasilnya jadi seperti ini. Baik, misalkan kalau saya mau ganti brandnya bukan Oppo gitu ya,
Katakanlah saya mau Apple. Jadi ini Samsung saya ganti Apple misalkan. Oke, ini tetap di match any ya, jangan lupa. Kemudian saya klik OK. Nah, kita coba running ya, kita coba running. Nah, datanya jadi tinggal 18.000 ya. Datanya jadi tinggal 18.000. Jadi kalau tadi Samsung itu ada 36.000 dan ketambahan Oppo gitu istilahnya. Ketambahan Oppo jadi 38.000, maka data Oppo itu ada kira-kira 2.000 record gitu ya. Tadi kalau Samsung kita ganti dengan Apple dan Oppo gitu ya, data ada total 18.000, berarti data Apple kira-kira ada 16 ribuan gitu ya, ada 16 ribuan. Oke, baik, kita coba mau gunakan data yang lebih banyak aja gitu ya, lebih banyak. Jadi dengan demikian tadi antara Samsung dengan Apple, berarti ya Samsung dan Apple yang datanya banyak. Oke, kita coba. Jadi di sini saya ganti dengan Samsung. Jadi tadi ada Apple dan ada Samsung. Match any, hati-hati kita masih menggunakan match any. Klik OK. Klik running. Nah, datanya jadi ada 49.000 ya. Ada 49. Jadi data Apple tadi ada kira-kira 16.000, data Samsung tadi kira-kira ada 36 ribuan gitu ya. Maka datanya ada tinggal 49.000 ya. Ada 49.000. Baik. Itu tadi kita gunakan filter examples yang kedua untuk mencari brand gitu ya, atau menampilkan datanya berdasarkan brand gitu ya. Baik, selanjutnya misalkan saya mau mencari data yang lain atau menampilkan data dari elektronik berdasarkan filter examples yang lain, yaitu misalkan apa kategori, misalkan ya tadi ada kategori. Baik, kita tambahkan, kita ambil filter examples lagi, kita taruh di sini, kita hubungkan dulu ke result, dan filter examples yang ketiga saya kasih nama dulu. Di sini saya mau mencari berdasarkan kategori. Kategori. Oke. Klik operator filter example, kemudian add filter, ini custom filter, tetap ya custom filter. Ini kita pilih kategori. Nah, hati-hati, kategori di sini ternyata ada kategori ID dan ada kategori kategori code gitu ya, kategori ID dan kategori code. Oke, ini kita pilih kategori code aja, karena kalau kategori ID ya berarti ID nanti yang kita cari ya. Baik, oke, sebelum sini saya cancel dulu, kemudian kategorinya ini saya coba disable dulu. Saya mau menunjukkan kira-kira kategori code itu isinya seperti apa. Nah, ini ya. Nah, ini kategori code itu ternyata berisi electronics.smartphone, electronics.video.tv, electronics.clocks, appliance.environment.vacuum. Nah, ini. Jadi berdasarkan data kategori code. Jadi kenapa ada dua bagian ya? Jadi kata depan kemudian dot ada kata yang kedua, karena itu ada subnya gitu ya. Jadi katakanlah misalkan row pertama itu kategorinya adalah elektronik dan subnya adalah smartphone gitu ya. Nah, kemudian data kedua yang ini ya, dia masuk ke dalam kategori elektronik, subnya adalah video dan subnya lagi adalah TV gitu ya. Kemudian apalagi? Nah, ini yang keenam misalkan, berarti dia kategorinya appliances, kemudian subnya ada environment, kemudian subnya lagi adalah vakum, dan seterusnya itu ya, dan seterusnya. Yang lain juga masih banyak lagi. Nah, karena seperti ini, kategori code-nya seperti ini, berarti di bagian kita kembali ke filter examples-nya, kita aktifkan. Berarti pencarian atau penentuan kriteria di filter examples-nya di sini, add filternya kategori code, kita tidak bisa menggunakan equals.
Oke, kita tidak bisa menggunakan equals karena equals artinya adalah ya datanya sama persis gitu ya, datanya sama persis. Tapi kalau tadi kita mau mengambil apa namanya, salah satu bagian dari kategori code-nya, berarti kita butuh yang contains. Kita butuh yang contains. Jadi ini kita pilih contains. Kemudian kita di sini kita isi smartphone, smartphone. Nah, smartphone. Artinya adalah berarti nanti kita akan mencari kategori code-nya yang mengandung gitu kira-kira ya. Mengandung kata smartphone gitu ya, mengandung kata smartphone. Baik, langsung kita oke, kemudian kita running. Tadi datanya ada 49 record kira-kira, 49.000 mas ya, 49.000 record. Nah, ternyata setelah muncul datanya tinggal 28.000 record. Sehingga dengan demikian elektronik smartphone gitu ya, elektronik kategori smartphone yang brandnya Apple dan Samsung itu datanya ada 28.000 ya. Datanya ada 28.000. Gitu kira-kira. Dan nanti kalau misalnya kita coba cari brand yang lain ya pastinya dia nanti akan muncul dan rekodnya akan berubah juga menyesuaikan gitu ya. Rekodnya akan berubah menyesuaikan. Oke, ada dua brand gitu ya. Mungkin nanti akan ada pertanyaan. Mohon maaf, ada tiga filter examples gitu ya, dimana yang dua filter examples adalah pencarian gitu ya, yang ini tadi yang pertama tadi cuma missing value, yang dua ini pencarian. Mungkin ada pertanyaan, kenapa tidak apa namanya, filter kategori ini jadi satu ke dalam filter brand gitu ya, filter kategori jadi satu ke dalam filter brand. Baik, kita coba buktikan ya. Kita coba, ini saya disable dulu. Ini saya hubungkan ke result dan ini di brand saya tambahkan yaitu tadi adalah kategori code mohon maaf, kategori code. Di sini saya tulis saya pilih contents, kemudian di sini saya tulis smartphone. Smartphone gitu ya, smartphone. Oke, kemudian saya klik OK dan kita running. Oke. Nah, ini dia. Ternyata datanya jumlahnya ada 60.000 gitu ya. 60.000 record Mas ya, 60.000 record. Lah kok bisa gitu ya? Lah kok bisa? Tadi kita lihat dari cuma 28.000 record gitu ya. Kok sekarang 60.000 record gitu ya. Nah, kita lihat ternyata kategori code yang muncul tidak hanya smartphone, tapi ada video, ada clocks, ada environment vacuum dan lain sebagainya gitu ya. Bahkan brandnya ini juga munculnya ada Oppo juga, Oppo, Huawei juga gitu ya. Samsung, Apple, oke tadi sudah kita tahu Samsung, Apple, tapi Oppo dan Huawei juga muncul gitu ya. Nah, kenapa bisa demikian? Karena di sini tadi apa namanya, kita pilih yang match any dia. Kita pilih yang match any. Terus kalau kita match all, nah kalau kita match all tentunya nanti bisa terjadi datanya tidak muncul. Karena kenapa? Karena dia nanti akan ngecek semuanya yang smartphone dan Samsung dan Apple gitu kira-kira ya. Smartphone dan Samsung dan Apple. Makanya dia tidak muncul. Nah, makanya dengan demikian dalam rangka kita nanti filtering data menggunakan rapid manner dan kita menggunakan operator filter examples, saya sarankan ya kita menggunakan filter examples untuk masing-masing pencarian itu dia untuk menampilkan data yang kita inginkan. Jadi dengan demikian ini filter brand, kategori code-nya saya hapus gitu ya. Saya klik OK. Kemudian ini filter kategori saya munculkan lagi, saya aktifkan lagi di mana dia khusus untuk kategori code-nya aja yang smartphone gitu ya, yang smartphone. Kemudian coba kita running lagi untuk melihat data yang lebih valid. Mohon maaf ini belum saya rubah di filter brandnya match any. Oke, nah kita coba running lagi. Oke.
Nah, ini dia. Jadi datanya ada 28.000 record gitu ya. Di mana brandnya ada Apple, Samsung gitu ya. Cuma dua yang tadi kita apa namanya? Kita tentukan gitu ya, dan kategori code-nya adalah smartphone semua. Kalau kita lihat kategorinya adalah smartphone semua gitu ya. Oke. Itu nah, untuk pencarian untuk filtering data menggunakan filter examples tentunya nanti kita menyesuaikan dengan dataset yang kita miliki dia, dataset yang kita miliki. Jadi karena ini tadi hanya ada 8 atribut, di mana dari 8 atribut itu yang bisa kita gunakan tadi, gunakan untuk pencarian ya, untuk filteringnya berdasarkan kategori code bisa, brand bisa, oh satu lagi bisa menggunakan atau bisa berdasarkan price gitu ya, atau harga. Baik, kita coba satu filter examples lagi, di mana di sini langsung saya ganti nama filter examples berdasarkan price, harga ya. Dan ini saya hubungkan ke sini. Oke, kita filtersnya, saya add filters. Di sini saya pilih price. Nah, harga, jadi harga tadi tertulis angka tentunya ya, tertulis angka, dan satuannya oke, saya juga kurang tahu apakah satuannya rupiah atau dolar gitu ya. Katakanlah ini saya mau pilih lebih dari gitu ya, yang lebih mahal kira-kira gitu mungkin ya. Yang lebih mahal di mana harganya misalkan lebih dari 1.000 misalkan itu, lebih dari 1.000. Kita lihat nanti ada berapa record gitu ya, yang brand Samsung, brand Apple dengan kategori smartphone yang harganya lebih dari atau sama dengan 1.000 ya, lebih dari atau sama dengan 1.000. Oke, kita running. Nah, ternyata ada 3.500-an gitu ya. Nah, ini kalau kita lihat harganya atau price-nya lebih dari 1.000 semua ya. Karena tadi kalau kita lihat ada price-nya ya kurang dari 1.000 ada, kemudian kurang dari 500 bahkan juga ada tadi ya. Makanya karena ini tadi di filter examples-nya kita tentukan yang lebih dari 1.000, maka price yang muncul di sini pun juga yang lebih dari 1.000 gitu ya, lebih dari 1.000. Oke, ini jadi datanya tinggal 3.000 ya, data tinggal 3.000. Baik, itu kira-kira jadi kalau berdasarkan dataset yang saya gunakan di sini yang kita bahas hanya bisa melakukan filtering berdasarkan kategori code, brand, dan price, sehingga dengan demikian di sini kita sudah menggunakan tiga filter examples, di mana filter examples yang keempat adalah hanya untuk menghilangkan data yang kosong tadi itu ya, data yang kosong tadi. Jadi dengan demikian atau dengan kata lain, uh, untuk penggunaan operator filter examples bisa kita gunakan berdasarkan jumlah atribut yang mau kita olah gitu ya, yang mau kita olah. Baik, demikian untuk penjelasan saya terkait filtering data. Insya Allah nanti kita ketemu lagi di video selanjutnya dengan materi yang berbeda. Baik, terima kasih. Kalau misalkan ada yang mau ditanyakan, bisa ditanyakan lewat kolom komentar gitu ya. Jangan lupa di klik like, subscribe, dan juga di komen-komen tentunya, dan juga bisa di-share ke teman-teman yang lain. Baik, terima kasih. Selamat dini hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.